Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur hari ini karena Engkau sungguh bermurah hati kepada setiap kami. Itulah sebabnya kami dapat ada di sini. Kami ada di tempat ini untuk beribadah, memuji-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, manalah mungkin kami bisa ada di sini hari ini. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Bapa di dalam surga, kami mohonkan kekuatan dan hikmat-Mu dikala kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami mampu untuk mengerti, lalu pulang dari tempat ini untuk melakukan kebenaran-Mu, setia memberitakannya, bahkan tekun pula untuk menghidupinya. Bapa di dalam surga, barangkali di tengah-tengah umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada yang tengah bergumul. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong mereka, yang akan menguatkan mereka dan membawa mereka untuk menikmati kekuatan demi kekuatan dan solusi yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdiri di sini, saudara-saudara, menggantikan pembicara yang sebenarnya adalah Pendeta Ibu Melani, saudara-saudara ya. Saya menggantikan beliau ya. Hari Jumat malam, saudara-saudara, saya dikabarin untuk menggantikan beliau karena hari ini saudara berangkat ke KL ya, mendampingi Bapak Agung. Saudara-saudara, kadang-kadang ada situasi semacam itu, tapi kita siap karena firman Tuhan sendiri juga mengatakan kepada kita, siap sedialah. Baik atau tidak? Baik waktunya. Betul ya? Kita mesti siap sedia. Termasuk hari ini ya, kita harus terus siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisa dikatakan saudara-saudara bahwa prinsip tema kita hari ini saudara adalah prinsip yang keren. Ya. Saudara, bisa dikatakan bahwa prinsip tema kita hari ini adalah sesuatu yang keren, saudara-saudara. Apa temanya? Apa temanya? Loh, barusan disebut sama Pak Henry. Apa temanya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Setelah prinsip tema kita ini, saya mau katakan keren. Kenapa keren, saudara-saudara? Karena saya belum berkhotbah, saya belum berdiri di sini tadi, saudara-saudara. Saya belum berkata-kata, saudara-saudara. Tahu-tahu saudara sudah ada di sini. Betul ya? Saya belum ngomong ingat kuduskan hari Sabat, ingat hari perhentian, saudara-saudara. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara sudah ada di tempat ini. Sudah melaksanakan prinsip ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ajaib bin ajaib ya saudara-saudara ya. Saya belum ngomong, belum khotbah, saudara sudah ada di sini. Saudara, apakah artinya ini? Saudara tahu saya sedang bercanda tentunya. Tapi ada maksudnya saudara-saudara. Ya, yang saya maksudkan ini saudara-saudara, bahwa artinya panggilan hormati Sabat atau perhentian itu saudara-saudara, bukan hari ini saja kita lakukan. Betul? Bukan baru hari ini saudara-saudara. Tapi kita melakukannya saudara-saudara, tentu saja adalah sejak kemarin. Saya berikan apostrof. Saudara tahu kalau apostrof itu berarti ada kalimat atau ada sesuatu pengertian yang ada di baliknya. Sejak kemarin saudara, betul tidak? Bukan hari ini Bapak Ibu Saudara beribadah, tetapi sejak kemarin, sejak minggu yang lalu, sejak bulan lalu, sejak tahun yang lalu, saudara-saudara. Sejak tahun-tahun sebelumnya, sejak kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara. Itu sebabnya saya katakan keren. Belum khotbah, belum ngomong, saudara sudah ada di sini. Karena emang saudara,
Sejak dulu engkau dan saya terus setia beribadah kepada Tuhan. Ya, mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, apa faedahnya kalau kita sudah ibadah sejak dulu, sejak kemarin? Apa faedahnya saudara-saudara kita mendengarkan khotbah hari ini kalau kita sudah melakukannya itu sejak dulu, sejak lampau saudara-saudara? Apa manfaatnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya tentu ada manfaatnya. Kalau kita mau pinjam semangat Paskah kemarin, ya kita pinjam istilah itulah ya. Ya dikatakan di sana giat selalu. Ya, betul? Berdirilah teguh. Jangan goyah, giat selalu. On fire. Semangat di dalam kita melaksanakan Sabat, ya, dalam kita menghormati Sabat. Jadi dengar firman Tuhan ini ada maksudnya saudara. Sekalipun saudara kita sudah sekian lama beribadah, mendengar firman Tuhan hari ini kiranya akan membawa kita untuk boleh terus berdiri dengan teguh, untuk kita boleh tidak goyah dan kita terus semangat on fire dalam jalankan kehendak Tuhan, khususnya di dalam menghormati Sabat, ya hari perhentian itu. Saudaraku, kita mungkin pernah mendengar khotbah bukan? Tahu-tahu netes air mata kita. Pernah dengar? Karena dengar khotbah saudara-saudara itu meneguhkan kita, menguatkan kita. Sejauh mana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Waktu dengar khotbah tahu-tahu kita terharu luar biasa saudara-saudara. Karena kita tahu kita boleh ada hari ini. Ya sudah dipimpin oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan untuk boleh terus ada di jalur kehendak Tuhan. Kita boleh terus ada di lintasan menghormati Sabatnya Tuhan. Karena itu saudara, mari kita membaca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya mengundang kita berdiri dengan satu kerinduan saudara, bahwa firman Tuhan hari ini akan menjadi penyemangat bagi setiap kita. Itu akan menjadi introspeksi kepada setiap kita, sejauh mana kita ada di track, di dalam lintasan kehendak Tuhan, dalam konteks kita menghormati Sabat. Kita akan membaca Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Tahan di sini. Kenapa disebut hari ke-7 di sana? Hari ke-7 hari apa saudara? Yakin hari Minggu? Hari ke-7 yang disebut di sini hari apa? Nah, Sabtu. Padahal hitung-hitungan orang Tionghoa, Pai Liu, hari ke-6. Tapi mengapa disebut hari ke-7? Karena apa saudara? Coba bisik kanan kiri saudara. Coba temukan jawabannya. Kita orang Tionghoa, ya, Pai I, Pai Ol, Pai San sampai Pai Liu, saudara. Hari ke-6, loh hari Sabtu. Tapi kok di sini hari ke-7? Ayo, sudah dengar bisikan teman saudara? Karena apa? Nanti kita temukan jawabannya. Oke, kita lanjut baca sekali lagi ya. Ayat 10, 2, 3. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Silakan duduk. Saudara pasti pernah punya pengalaman mendapatkan WhatsApp seperti ini, atau saudara juga mungkin pernah mengirimkannya, ya,
kepada orang lain, saudara. Ya, kepada seseorang yang mirip-mirip dengan WhatsApp ini. Selamat pagi Pak, kami sekedar mengingatkan besok Bapak pelayanan khotbah di tempat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di bawahnya itu tangan seperti ini barangkali. Ya. Pernah mendapatkan WA semacam ini? Mengingatkan, sekedar mengingatkan besok Bapak yang jadi liturgos. Besok Bapak yang terima tamu. Besok Bapak yang sound. Besok Bapak ikut kurlu. Pernah? Ya mungkin sering barangkali yang pelayanan ya. Ya Jo ya. Ya, mungkin kita sering kali mendapatkan itu saudara. Saudara, bila kita benar-benar adalah manusia. Semua manusia di sini? Ada yang tidak manusia? Bila kita benar-benar manusia, maka pesan semacam ini adalah pesan yang wajar, saudara-saudara. Betul tidak? Sekedar mengingatkan. Wajar, saudara-saudara. Mengapa? Karena yang namanya manusia, saudara-saudara, bukan saja kadang lupa, tapi juga mungkin sering lupa. Bahasa aslinya itu adalah lali. Betul ya bahasa asli ya, bahasa asli sini. Betul? Kalau kita benar-benar manusia, ini wajar. Malah jangan marah saudara-saudara ya. Ini wajar, pesan seperti ini adalah lumrah. Karena kalau kita mau tanya, siapakah di antara kita yang sama sekali tidak pernah lupa? Baik engkau yang tergolong sangat muda, ya, yang jauh lebih muda dari Joe, saudara. Jangan pikir luput dari kelupaan. Ada lupa. Apalagi kemudian kalau makin lama, makin senior, kemungkinan besar lupa itu saudara-saudara ada. Pernah ngalami orang cari kacamata. Pak, tolong Pak, kacamata saya mana? Pak Henry, mana sih Pak Henry? Tadi taruh sini loh Pak Henry, mana kacamatanya? Pak Henry tinggal bilang apa? Lah itu Pak Heli lagi pakai. Atau yang taruh di sini biasanya kan ada yang naruh di atas sini toh. Kacamata saya mana? Kacamata saya mana? Tak taunya di mana? Di jidan itu loh. Saudara, pesan semacam ini adalah pesan yang wajar. Karena manusia, saudara-saudara, seringkali ataupun gampang lupa. Jadi dalam konteks perintah Sabat ini, saudara-saudara, wah Tuhan luar biasa bijaksana. Tuhan mengawalinya dengan ingat. Terjemahan yang lain, ingatlah. Hanya saja, saudara-saudara, kata ingat di sini bukan sekedar ingat. Ya, kalau enggak ingat juga enggak apa-apa. Ya, kalau nanti ingat ya oke lah. Tapi kalau enggak ingat ya mau bilang apa lagi? Enggak begitu saudara. Ini bukan sekedar ingat. Waktu Tuhan katakan ingatlah. Ingat, bahasa Ibrani itu zakar. Ingat, saudara, itu bukan sekedar ingat. Tetapi saudara, itu artinya memberi perhatian dengan sungguh-sungguh. Kita mesti betul-betul ingat akan hari perhentian itu. Kita mesti betul-betul ingat akan Sabat itu, saudara. Jangan sampai Sabat itu, saudara, luput daripada agenda kita. Jangan sampai. Itu sebabnya Tuhan katakan apa? Ingat kepada umatnya, kepada manusia yang gampang lupa, yang mudah lupa, yang sering lupa. Tuhan ngawali dalam konteks Sabat, ingat. Dan itu bukan sekedar ingat, tetapi itu artinya memberikan atensi, memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai luput, jangan sampai kelewatan. Saudara, kalau kita biasa tinggal di hotel, kalau misalnya keesokan hari, saudara, ada satu acara yang sangat penting sekali. Bukankah kita akan berusaha pasang atau setel alarm? Tapi tidak cukup itu, saudara. Biasanya kita lakukan apa? Menghubungi resepsionis. Supaya keesokan paginya ia
lakukan yang namanya apa? Morning call. Panggilan pagi-pagi, telepon pagi-pagi. Betul? Supaya tidak lupa sudah kasih alarm, bilangin resepsionis morning call lagi. Kenapa? Besok ini loh ada penting, supaya nggak luput, jangan sampai kecolongan. Saya saja saudara kalau mau bangun pagi, apalagi kalau itu ada acara yang sangat penting, khususnya kalau khotbah di Tumapel itu, saudara ngeri-ngeri sedap, ya betul ya, harus bangun pagi itu saudara. Saya biasanya bangun itu sudah 3:30. Maka saya akan setting alarm sekitaran jam-jam gitulah. Taruhlah misalnya jam 3.30. Nah, setel. Enggak cukup itu saudara, kasih alarm kedua di bawahnya itu. Taat alarm kedua. Ya, bahkan saya tambahin lagi ada yang bisa ngomong itu ya. Now ya 4 o'clock misalnya. Wah, ngomong dulu baru ada musiknya. Kalau bila perlu lagi sampai 3, alarmnya 3 saudara. Ya hebat ya sekarang teknologi itu kita bisa buat demikian saudara. Ya saudaraku, jadi jangan kita katakan kita sedang on the track. Kalau kita di dalam soal Sabat ini tidak memberi atensi kita, tidak memberi perhatian kita dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan katakan saya on the track kalau kita tidak memberi perhatian kita dengan sungguh-sungguh saudara. Karena pasti mereka yang memberi perhatiannya dengan sungguh-sungguh akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau kita ada di on the track saudara, itu artinya memberi perhatian, akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kita akan mempersiapkan diri sebagus mungkin, secantik mungkin, seganteng mungkin saudara. Kenapa? Ingat, kedalamannya apa? Memberi perhatian dengan sungguh-sungguh. Jadi kita misalnya yang muda di sini ada mama kita. Bangunin kita pagi-pagi begitu saudara-saudara, ini jam 8 kita ibadah ini ya. Misalnya sebelum itu. Lalu diteriakin dari jauh. Nyo, bangun. Nyo, bangun. Lalu bisa nyahut juga padahal dalam posisi tidur itu ya. Bisa nyahut. Masih 30 menit mah. Wes 30 menit. Belasan menit kemudian dicek sama mamanya. Ini mama yang baik loh ya. Ini mama Hao ini saudara. Ya mama yang baik, yang luar biasa. Wah, teriakin dari jauh. Nyo, bangun. Nyo, bangun. Iya mam, 15 menit lagi. Nah coba lihat saudara, ini soal kedagingan. Kalau soal kedagingan merem pun saudara, masih tahu jam loh saudara. Ini kalau kedagingan itu luar biasa loh, kedagingan manusia. Padahal merem loh saudara, iso jam itu bisa tahu 15 menit lagi. Akhirnya saudara mamanya ketiga kalinya, kesekian kalinya teriak, Nyo, bangun. Akhirnya si Sinyo bangun. Ya karena hanya berapa menit lagi saudara. Ya. Kemudian lari ke kamar mandi tanpa pakai mandi. Ya, saudaraku, jangan katakan kita on the track. Kalau kita sendiri tidak memberikan atensi kita, perhatian kita dengan sungguh-sungguh. Tak perlu lihat kanan kiri saudara. Dalam soal Sabat ini, dalam soal hari perhentian ini, tanyakan dalam diri kita. Sudahkah kita memberi perhatian kita dengan sungguh-sungguh? Masihkah saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya setiap minggu itu sebelum saya datang beribadah? Kita on the track kalau kita memberi perhatian kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita on the track, kita ada di dalam lintasan yang benar, on the right track, saudara-saudara. Kalau kita sendiri sesungguhnya kuduskan hari Sabat itu, saudara-saudara. Bahasa aslinya kudus itu adalah kados. Sama-sama sebutkan 2, 3. Kados. Sekali lagi. Supaya kita pinter bahasa Ibrani. Wow, ngapain tinggi-tinggi? Lupa saudara. Shalom adalah bahasa Ibrani. Karena orang sering sebut, maka akhirnya
bisa ngomong shalom. Kenapa kita tidak coba kados? Betul? Kalau di dalam perjanjian baru, ya, shalom itu, damai itu apa? Ada yang tahu? Eirene. Ya, shalom kita biasa bahasa Ibrani. Saudara lebih hebat, Ibraninya malah lebih tahu. Saudara, kados itu artinya kudus. Yang pengertiannya adalah mengkhususkannya dari yang lain, memisahkannya dari yang lain, mengistimewakannya lebih daripada yang lain, menghargainya lebih dari yang lain. Jadi saudara, dengan pengertian kados yang semacam ini, yaitu apa? Mengkhususkan, memisahkan, mengistimewakan, menghargainya lebih dari yang lain, maka saya mau katakan, saudara, ayat ini, saudara-saudara, ayat yang ke-8 ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kalau itu artinya mengkhususkan, memisahkannya, mengistimewakannya, menghargainya lebih dari yang lain, maka tidak boleh dilepaskan dari ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Saudara, kenapa tidak boleh dipisahkan? Kenapa ayat 8 kuduskanlah? Yang artinya tadi mengkhususkan, memisahkan, mengistimewakan, menghargainya lebih dari yang lain. Kenapa tidak boleh dilepaskan dari ayat yang barusan kita baca, dari ayat yang ke-9 dan 10 itu? Kenapa? Siapa yang berani ngisi titik-titik itu? Karena ayat 9 sampai ayat yang 10 merupakan apa? Ada yang coba? Kalau nggak berani bisik lagi kanan kiri saudara. Karena kita lebih berani bisik-bisik ya. Tapi kadang-kadang bisikan itu juga bisa berbahaya. Ada bisikan maut katanya. Sudah dapat jawabannya? Ada yang coba? Kenapa tidak boleh dilepaskan? Saya tahan sedikit ya supaya lebih memperdalam kita. Kenapa saudara? Kenapa ayat 8 itu kuduskan? Memisahkan, mengistimewakan, menghargai, mengkhususkannya. Tidak boleh dilepaskan dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 tadi. Ada yang coba? Karena ayat 9 dan 10 merupakan apa? Alasan? Oke. Yes, boleh juga masuk. Ada yang coba? Thank you Pak Endro. Karena ayat 9 dan 10 merupakan cara atau how to-nya atau penerapannya mengkadoskan, mengkuduskan hari perhentian itu, saudara-saudara. Jadi mengkadoskan Sabat bagaimana? Mengkuduskan Sabat itu bagaimana? Enggak usah muluk-muluk. Enggak usah cerita atau ngomong yang tinggi-tinggi, saudara-saudara. Enggak usah abstrak, saudara-saudara. Caranya, how to-nya ayat 9 dan 10 itu. Apa artinya? Coba baca itu yang hijau. Apa? Ya itu. Cara mengkadoskannya tidak bekerja. Stop bekerja, saudara-saudara. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Lalu seluruh keluarga, budak-budaknya, asisten keluarganya, pembantu-pembantunya, ternak, lembu-lembu pembajak, dan semua orang asing yang bersama-sama dengan kita. Saudara yang pernah ke Israel barangkali akan pernah melihat ini. Bagaimana orang Yahudi sangat ketat sekali dalam soal ini. Lampu ini saudara tidak boleh sampai on off. Tidak boleh nyalain laptop.
Tidak boleh tekan tombol lift. Tapi Israel itu kan cerdas. Mereka bisa men-setting sesuatu itu sehingga engkau tidak perlu menekan. Kenapa? Mereka ketat. Mereka mengkadoskan Sabat itu. Stop semua yang sudah diklasifikasi ya, yang mana-mana yang namanya pekerjaan itu. Wah, diklasifikasi. Oh, tekan tombol. Ah, ini nggak boleh. Bahkan saudara-saudara, tidak boleh menulis atau menghapus tulisan. Ini orang-orang Yahudi yang strict, yang sangat ketat. Tentu saja tidak saya mau katakan kepada kita, tidak sedang mendorong kita untuk se-ekstrim orang Yahudi. Karena saya pernah bahas Maret yang lalu di sini, saudara-saudara, bahwa Yesus sendiri mengajarkan untuk situasi-situasi yang emergency, untuk situasi-situasi yang perlu menolong orang, kita bisa lakukan pada hari Sabat. Jadi saudaraku, bagaimana kita mengkadoskan, menguduskan akan hari Sabat? Sederhana, yaitu berhenti dari pekerjaan kita seperti hari-hari biasanya. Dan biasanya kalau sudah menyentuh pekerjaan, saya ngerti, kita ngerti semua. Kalau sudah nyenggol ini saudara-saudara, maka biasanya akan timbul diskusi yang berkepanjangan. Soal untung lah, soal prospek lah, soal kesempatan lah barangkali, soal rugi dan lain sebagainya. Soal setengah hari buka ruko, toko, depot dan sebagainya. Wah, kan diskusi yang gak habis-habisnya itu saudara-saudara. Ya, silakan nanti dibahas di kelompok kecil saudara. Silakan nanti kalau saudara mau ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, silakan saudara-saudara. Kadang-kadang kita perlu ngobrol itu juga, is okay. Karena tidak semua ya ruang ini cukup bagi kita untuk mengupas semuanya. Biasanya kalau sudah nyentuh kerja, timbul diskusi yang panjang. Tapi yang saya tidak lupa soal ini, seorang pebisnis yang sangat mencintai Tuhan, pengusaha yang sangat mencintai Tuhan, dia benar-benar menjalankan Sabat itu, hari perhentian itu dengan setia. Lalu apa yang terjadi saudara? Karena dia pebisnis, pengusaha, dia jual ini, itu dan sebagainya. Pelanggan-pelanggannya mengerti bahwa si anak Tuhan ini akan pergi ke gereja. Maka apa yang terjadi? Sehari sebelum hari perhentian itu, pelanggan-pelanggannya berbondong-bondong untuk yang mengadakan transaksi, untuk beli sesuatu di tempat anak Tuhan ini. Karena ngerti besoknya si anak Tuhan, si bos akan ke gereja. Jadi saudara, soal Sabat, janganlah dunia yang mendidik mengajari kita. Tapi soal Sabat, biarlah anak-anak Tuhan yang mendidik dan yang mempengaruhi akan dunia ini. Jangan mereka, jangan dunia. Tapi orang-orang Kristen lah yang mendidik dunia. Bagaimana kita mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apakah kita sudah on the track? Tanyakan, kados kita, mengkuduskan kita itu bagaimana? Yang selanjutnya saudara, kita on the track bila kita mengerti landasan hukum Sabat. Amin. Jangan katakan saudara, wah saya on the track soal Sabat, tapi ternyata tidak mengerti fondasinya, landasannya. Ada pepatah mengatakan saudara, kalau ada orang yang semangat tanpa pengertian, apa jadinya? Liar, menjadi kacau saudara. Bisa bayangkan ya, ada orang yang begitu semangat, tidak ditopang oleh landasan, oleh fondasi yang benar, bahaya, saudara. Sangat berbahaya. Apalagi kalau dia fasih, lalu menjadi seorang influencer di media-media sosial. Bahaya, liar, saudara. Bisa menyesatkan banyak orang. Tapi sebaliknya, saudara. Apalah artinya kalau kita punya landasan pengertian, understanding yang luar biasa, tapi tidak ditopang oleh semangat yang kencang.
Apa gunanya? Betul? Itu akan melempem juga sudah. Itu akan mati, itu akan sia-sia. Jadi harus ada pengertian, harus ada semangat, tapi juga ditopang oleh pengertian. Saudaraku, ayat 11. Mari kita lihat landasannya. Mari baca sama-sama 2, 3. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apa yang kita lihat di situ? Saya beri warna kuning lagi. Apa yang kita lihat di ayat yang ke-11 ini? Yang kita lihat teladan Allah sendiri yang berhenti dari pekerjaan mencipta. Ini teladan Tuhan loh. Soal Sabat, Tuhan berhenti. Setelah ia mencipta, ia stop, saudara-saudara. Bukan karena Tuhan kita itu, saudara-saudara, capek, pegelinu, bukan. Khotbah kalau berdiri di sini, saudara, 2-3 jam, wah lumayan, saudara. Ya betis bisa cekot-cekot. Betul, berdiri lama bisa cekot-cekot. Ngerjakan sesuatu, main musik sekalipun. Pak Sinming bisa enggak capek juga? Kalau sampai 5 jam, wah tangannya bisa gimana nanti saudara ya? Betul tidak ya? Tuhan berhenti mencipta bukan karena dia pegelinu. Bukan karena Tuhan sedang capek. Bukan karena seperti manusia yang kehabisan energi, yang gampang kehabisan energi. Bukan karena Tuhan kehabisan energi maka dia berhenti. Bukan. Tapi saudara, ia sengaja berhenti pada waktu itu. Dengan maksud apa? Pola ini menjadi pola kita berhenti sembari kita mengingat Sang Pencipta kita beserta ciptaannya. Seluruh semesta adalah ciptaan Tuhan, termasuk engkau dan saya, termasuk kita, saudara. Jadi Tuhan sendiri memberi teladan supaya itu menjadi pola kita, saudara-saudara. Pola kita berhenti, lalu kita mengingat-ingat, lalu kita mensyukuri akan Tuhan yang luar biasa yang menciptakan akan segala sesuatu, termasuk jemaat-jemaat di GKT 3 ini. Termasuk manusia yang adalah karya Tuhan yang luar biasa. Mari kita membaca Ulangan 5 ayat 15. 2, 3. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Apa yang kita lihat? Kalau tadi lihat teladan toh, lalu di sini apalagi yang kita lihat? Di ayat 15 ini, apa yang kita lihat saudara-saudara? Ternyata di situ Tuhan tambahkan. Masih dalam konteks ya hukum Sabat itu saudara. Bahwa umat Tuhan stop, harus berhenti. Untuk mengingat karya penyelamatan, karya pembebasan akan umat Tuhan dari Mesir. Kalau kita baca kisah-kisah Mesir, saudara-saudara, kalau kita baca sejarah itu tentang perbudakan di Mesir, waduh saudara, itu adalah penderitaan yang luar biasa. Karena yang paling dalam menodai harga diri sebuah bangsa. Dan entah berapa banyak korban di dalam masa-masa perbudakan itu. Tapi kemudian bisa bebas, mengalami kebebasan. Bukankah itu syukur yang luar biasa? Saudara, saya pernah ngalami sakit di punggung ini ya, entah gimana itu ya. Wah, sakit mungkin saraf saudara. Lalu apa yang terjadi karena sakit demikian? Wah, menyiksa. Sampai pasang baju, pakai baju sulit saudara. Bukanya juga aduh sulit sekali. Ya untung ada nyonya yang bantu bukain saudara. Ya, wah buka. Tangan lurusin baru dibuka. Tangan angkat dua-dua, pasang pelan-pelan. Tapi kemudian sembuh. Saudara, penderitaan saya tidak seperti penderitaan di Mesir itu, saudara.
Karena itu sudah menyangkut harga diri. Tapi saudara yang gini saja ngalami yang gini, waduh syukurnya bukan main. Saya tidak berharap sakit semacam demikian itu terulang lagi saudara. Ada 3-4 hari pernah ngalami itu, waduh sulit. Saya bersyukur. Apalagi kalau mengalami pembebasan dari perbudakan Mesir yang mengerikan, yang menyakiti, yang menyiksa, yang menghina, ya, yang seringkali diolok oleh bangsa-bangsa penjajah biasanya. Wah itu menyakitkan sekali. Luput dari itu mendatangkan akan syukur. Nah yang terakhir saudara. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 1. Kita akan membaca 2 ayat dari Yohanes. Ya Kisah Rasul juga sama-sama nanti pasal 20. Tapi ini Yohanes 20 ayat 1. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7, 2, 3. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan seterusnya. Saudara, apa yang kita lihat di ayat ini? Saya kasih warna-warna pink. Apa saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Ulang-ulang saudara disebut hari pertama. Betul? Nah pertanyaannya saudara, hari pertama yang disebutkan di sini hari apa? Lah kita hitungan orang Tionghoa hari apa? Ayo, hari pertama di sini hari apa? Ini kalau tes masuk jadi calon penatua bisa tidak lolos ini saudara ya. Tes jadi hamba Tuhan saudara-saudara. Wah ini kalau dites nggak tahu, waduh bisa nggak lolos saudara-saudara. Ayo. Hari pertama adalah hari yakin? Ragu-ragu. Karena sebanyak ini tidak mungkin suaranya semacam demikian. Kan gak apa-apa kalau salah tuh saudara-saudara. Kalau salah tadi saudara gak apa-apa juga kan. Hari apa? Yakin? Kok bisa? Nah kan tadi saya bilang bisikan saudara sudah, teman-teman sudah dapat jawabannya tadi. Ceritanya begini. Ya, kalau kita orang Tionghoa, Pai I-nya itu hari apa? Besok, betul ya? Senin besok itu ya, betul ya? Pai I, Pai Ol, Pai San, Pai Se, Pai U, Pai Liu gitu ya. Lah ini berarti kalau dihitung apa? Pai Ji kalau dihitung jadi 7 saudara-saudara. Orang Yahudi hitung hari pertamanya bukan di hari Senin. Hitungnya mulai dari hari Minggu. Pai I-nya orang Yahudi mulai dari hari Minggu. Pai I, Pai Ol. Kalau kita Pai I, makanya kalau orang Yahudi saat ngomong sama orang Chinese wah nggak nyambung. Hari apa ini? Pai I. Oh iya, ini Pai Ji gitu katanya. Kalau misalnya besok ketemu gitu ya, wah ini Pai I. Oh belum ini, kemarin yang Pai I. Wah nggak nyambung. Orang Chinese sudah lebih dulu. Ya, sudah lebih mendahului hitungannya. Orang Yahudi Pai I-nya adalah hari Minggu. Jangan lupa ini. Jadi Pai I, hari pertama orang Yahudi hari Minggu. Makanya kalau disebut-sebut di PL yang Sabat itu, saudara-saudara jatuhnya adalah hari Sabtu. Ya, kenapa? Karena hitung tadi hari ke-7 jatuhnya pasti Sabtu kalau dimulai dari hari Minggu. Saudara melalui Yohanes 20 ayat 1. Dan kemudian Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu terjadinya pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Dan semenjak itu saudara-saudara, semenjak kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen itu berkumpul beribadahnya pada hari Minggu, bukan lagi Sabtu.
Dan sejumlah penafsir-penafsir menemukan data, saudara-saudara, bahwa sejak awal-awal abad yang kedua, gereja-gereja Tuhan sudah meninggalkan Sabat Yahudi, beralih pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Jadi makna Sabat diperbaharui di dalam kebangkitan Kristus Tuhan. Kalau Sabat di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, mengingatkan kita akan Sang Pencipta dan ciptaannya yang luar biasa. Tetapi di dalam perjanjian baru, hari pertama, hari Minggu itu, setiap minggu itu kita ingat, kita orang-orang percaya adalah ciptaan yang baru yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi kita hari ini berdiri setiap minggu adalah di dalam terang kebangkitan Kristus Tuhan. Sehingga aplikasinya, saudara, jangan pernah minder, jangan pernah ragu sekalipun kalau soal ibadah kita hari Minggu diganggu, digugat, disanggah oleh banyak orang, saudara-saudara. Bila landasan ibadah kita adalah kebangkitan Kristus, maka itu artinya, saudara-saudara, tidak ada lagi, saudara-saudara, yang sebenarnya melemahkan, mematahkan, menghancurkan semangat hidup kita, dan juga tidak bisa mematahkan, menghancurkan, melemahkan semangat ibadah kita. Kenapa? Karena persoalan terbesar sudah diselesaikan oleh Tuhan lewat salib dan kebangkitannya. Maut, dosa sudah keok, sudah kalah, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam sepanjang kehidupan kita, dalam sepanjang ibadah kita, semangat. Tidak ada lagi yang bisa mematahkan, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang bisa memundurkan kita dari semangat hidup dan semangat ibadah-ibadah rutin kita. Jangan karena satu not saja salah, satu not. Aduh, tidak ada sukacita sepanjang ibadah. Jangan karena lupa pengakuan iman rasuli, lalu sampai mengganggu sukacita ibadah kita, mengusik akan setiap kita. Jangan karena sampai lupa membaca warta, apalagi karena ada tamu, maka kesenggol harga dirinya. Tidak ada sukacita di dalam sepanjang ibadah. Saudara, ini tidak berarti kita boleh sembarangan di dalam ibadah. Tapi prinsipnya, ibadah bisa sewaktu-waktu tidak sempurna. Ibadah bisa sewaktu-waktu meleset dari randaun, saudara-saudara. Tetapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Landasan ibadah kita jelas. Landasan ibadah kita adalah kebangkitan Kristus Tuhan yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan akan dosa itu, saudara. Jadi mari kita ibadah dengan pengertian ini, saudara. Setiap minggu kita mesti tekun. Tapi jangan lupa setiap minggu kita ibadah itu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Karena di dalam Kristus Tuhan, engkau dan saya, kita semua yang percaya adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Karena itu, ini aplikasi saudara bawa pulang dan ingat seumur hidup saudara. Kalau ada di tengah-tengah ibadah ini, saudara-saudara, yang saudara tahu, yang kata pemimpin pujian itu mukanya seperti muka pepaya. Kan sering kali gitu ya, wajahnya kok seperti muka pepaya. Walaupun sudah mulai diedit ini ya, sudah mulai dikoreksi supaya jangan ngomong seperti itu ya. Kalau ada orang yang lagi sedih lah, saudara, kita katakan apa? Yesus sudah bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan,
kebangkitan Tuhan kita. Jangan dampak kebangkitan hanya 20 April lalu. Jangan dampak kebangkitan, semangat pengertian kebangkitan itu jangan hanya pada momen-momen Paskah. Tapi biarlah itu terjadi hari ini, besok, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Seumur hidup kita, kita terus semangat. Tidak ada persoalan apapun itu yang dapat mematahkan, yang dapat menghancurkan semangat hidup kita, apalagi menghancurkan semangat ibadah kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, yang mencintai firman, dan yang menghidupi firman. Ingat, Yesus sudah bangkit. Bapa di surga, terima kasih. Hamba yang hina dina ini, yang lemah ini, terbatas untuk menyampaikan akan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun anak-anak-Mu untuk boleh terus bersetia, tekun di dalam beribadah, tekun untuk melayani-Mu di waktu-waktu perhentian seperti ini. Kami yang sudah setia kiranya tambah setia. Tapi mungkin ada beberapa di antara kami karena satu dan lain hal menjadi kendor, menjadi melempem. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menyapa anak-anak-Mu, menguatkan anak-anak-Mu untuk kembali semangat, terus semangat, bersuka cita dalam sepanjang kehidupan ini. Bahkan di dalam sepanjang ibadah-ibadah yang Tuhan perkenankan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.